Hello students, welcome again to my channel DNA.1 to Education. Today we are going to discuss a new topic in physics. The topic is medan induksi magnetik. This video is presented by DNA.1 to Education. Dari Fisika SMA, medan magnetik induksi. Oke students, apa yang dimaksud dengan medan magnet induksi? Medan magnet induksi adalah medan magnet yang timbul akibat adanya arus listrik. Lambangnya adalah B, kapital B, dengan satuan Tesla atau Weber per meter kuadrat. Medan magnetik adalah besaran vektor, jadi kita wajib melakukan yang disebut dengan proyeksi vektor. Semua aturan-aturan vektor harus dipakai pada medan magnet induksi, ya, terutama dalam perhitungan, ya, ketika akan melakukan proyeksi. Jika mengandung sudut, maka harus dilakukan juga proyeksi, ya. Ke kanan dianggap positif, ke kiri dianggap negatif, ke atas dianggap positif, ke bawah dianggap negatif. Sedangkan yang membentuk sudut wajib menggunakan proyeksi vektor dengan aturan sudut. Oke, sekarang saya akan ulang, ya. Karena ini adalah besaran vektor, sekali lagi, karena ini adalah besaran vektor, maka saya review sedikit, ya. Ya, saya ulang. Jika kita anggap ini adalah B1, ya, medan magnetik yang pertama. Kemudian ini adalah B2 atau disebut dengan medan magnetik yang kedua. Oke. Maka menurut aturan vektor dengan metode parallelogram, oke, kita akan dapatkan di sini. Ya. Ya. Kita akan dapatkan proyeksi vektornya adalah ini. Oke, kita anggap ini adalah B resultan dengan theta yang mengapit B1 dan B2. Oke, maka B resultannya adalah akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah 2 kali B1 kali B2 cos theta, ya, semua dalam akar, jangan lupa, ya, semua dalam akar, ya. Demikian juga proyeksi vektor pada satu garis. Misalkan kita anggap vektor yang pertama itu adalah ini, kita anggap sebagai B1. Kemudian vektor yang kedua kita anggap ke kanan. Oke, maka kita akan dapatkan B resultannya adalah B2 dikurang B1, ya, sebagai proyeksi vektor. Ya, nah, aturan-aturan vektor ini wajib kamu pakai pada penyelesaian soal-soal tentang medan magnet induksi. Ya. Demikian juga pada medan magnet induksi akan ada istilah baru, yaitu jika medan magnet induksi ke depan, medan magnet ke depan atau ke arah kita, ya, medan magnet ke arah depan, ke arah pengamat, ya, pengamat itu berarti kita, ya, maka digambarkan medan magnet itu adalah titik, seperti titik panah yang menuju kita, ya. Kepala
anak panah yang menuju itu. Jadi dianggap sebagai titik. Ya. Demikian juga dengan medan magnet yang meninggalkan pengamat. Ya. Medan magnet menjauhi pengamat atau menjauhi kita, ya. Maka perjanjiannya adalah memberikan tanda cross. Ya, sekali lagi perjanjiannya adalah memberikan tanda cross. Ini ngerti ya? Atau istilahnya ya, nama lain dari titik itu adalah kita bisa bilang menembus kertas. Menembus kertas ke arah dalam. Ya. Sedangkan menembus kertas ke arah depan, maaf. Arah depan. Ya, jadi kalau kita menulis di atas kertas, titik itu dianggap menuju mata kita, ya, berarti ke arah depan kita. Sedangkan cross itu berarti menembus kertas ke dalam. Ya. Cross itu bisa dikatakan juga menembus kertas ke dalam. Menembus kertas ke arah dalam, ya, ke arah dalam. Nah, itu beberapa perjanjian tentang proyeksi vektor pada medan magnet induksi. Jadi kamu harus mengetahuinya, ya. Apa saja sih perjanjian-perjanjian pada proyeksi vektor medan magnet induksi? Kenapa harus dijelaskan di awal? Karena medan induksi magnetik adalah vektor. Ya, kita lanjut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini, kamu bisa lihat di layar. Arah medan magnet induksi itu mengikuti kaidah tangan kanan. Ya, mengikuti kaidah tangan kanan. Jempol kita adalah arah arus listrik I, sedangkan 4 jari lainnya adalah arah medan magnet atau B. Nah, perhatikan itu. Ya, itu ya, saya perlihatkan jempol kita itu berarti menuju ke kanan menurut gambar itu adalah arah arus. Sedangkan 4 jari yang lain, perhatikan tuh yang warna merah, yang melingkari arus, ya, itu disebut dengan medan magnet atau B. Oke, jelas. Kita perhatikan ada arus listrik, sebuah kawat berarus listrik menuju atas, anggap saja menuju atas atau utara, ya. Oke. Maka jempol kita akan mengikuti arah I, arusnya. Berarti 4 jari lain akan mengikuti arah medan magnet yang berwarna merah yang melingkar. Ya. Ulangi. Itulah arah medan magnet B. Sehingga jika suatu titik uji di satu titik kita mau tahu medan magnetnya, katakanlah itu adalah titik P. Maka di titik P itu akan terjadi arah medan magnet yang tegak lurus dengan kawat itu. Ya, kita sebut sebagai medan magnet B. Ya, jadi saya ulang sekali lagi. Arah medan magnet di titik P terhadap arus wajib tegak lurus. Ya, jadi kalau kita perhatikan menurut gambar ini, maka ini jarak, kita anggap sebagai jarak, anggap ini R. Maka garis putus-putus ini wajib tegak lurus di titik P terhadap B. Ya, jadi kalau kita gambar seperti ini, ya, kalau ini adalah B, ya, di titik P tersebut. Jadi ini wajib tegak lurus. Oke, sampai sini nangkap ya? Nangkap ya? Oke. Jadi R dengan garis B di titik P wajib tegak lurus. Oke. Coba kita lihat di titik lain.
Nah, ini ada arus kawat berarus listrik, arah arusnya ke arah atas. Ya, lalu ini adalah arah medan magnet B. Kita mau lihat bagaimana medan magnet di titik Q, ya, yaitu Q. Maka kita akan lihat bahwa di titik Q arah medan magnetnya adalah tegak lurus terhadap garis putus-putus tersebut, ya. Maka seperti yang saya sebutkan, ini wajib tegak lurus, ya, tegak lurus. Nah, berarti arah B akan menuju ke arah dalam, tapi dengan terong, ya, terong ke dalam. Nah, ini adalah penggambaran medan magnet induksi. Oke, tapi kita bisa berikan simulasi juga bagaimana kalau medan magnet misalkan di titik, misalkan ini di titik sini, ya. Saya kasih warna lain, misalkan di sini. Maka arah medan magnetnya harus tegak lurus dengan jari-jarinya, ini kan jari-jari. Maka arah medan magnetnya adalah ini, ya, medan magnet. Oke. Dan tidak mungkin begini, arahnya tidak mungkin ke arah sini. Ya, ini salah. Kenapa? Karena putaran kita adalah begini, putaran kita begini. Nah, ya, jadi panahnya nggak mungkin ke arah kiri, tapi ke arah kanan. Bisa nangkap, ya? Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di titik ini? Anggap ini, sini. Kita tarik garis lurus. Nah, maka titik arah medan magnetnya adalah begini. Nah, arah panahnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Begini dong, ya kan putaran kita kan begini, betul ya? Jadi nggak mungkin arah panah di atas, ya. Oke, lepas ini, ya. Nah, itulah cara-cara menulis medan magnet induksi di kawat berarus listrik. Oke, jelas di sini. Oke, kita lanjutkan, ya. Oke. Nah, jenis-jenis medan magnet induksi. Jenis-jenis medan magnet induksi itu ada banyak, ya. Ada yang kawat lurus berarus listrik, ada kawat melingkar berarus listrik, ada toroida, ada solenoida, ya. Tapi kali ini kita akan bahas medan magnet induksi pada kawat berarus listrik dulu, ya, kawat lurus berarus listrik. Medan magnetik di sekitar kawat lurus berarus listrik, ya. Perhatikan contoh berikut, ya, ini adalah kawat berarus listrik ke arah atas atau utara, ya. Ingat, ini adalah jempol, arah ini adalah arah jempol. Lalu 4 jari yang lain akan membentuk seperti ini, ya, medan magnetiknya melingkar. Oke. Nah, misalkan titik uji satu titik, ya, misalkan kita bilanglah Q, maka medan magnet di Q adalah sebesar B sama dengan mu 0 I dibagi 2 PR. Saya ulangi, B sama dengan mu 0 I dibagi 2 PR, ya. Itulah rumus di medan magnet induksi di titik Q. Ingat, mu 0 itu adalah 4Pi kali 10 minus 7, ya. Mu 0 itu adalah satu ketetapan. Mu 0 adalah 4Pi kali 10 pangkat 7. Ya, kita lihat contoh soal, ya. 2 buah kawat lurus dan sejajar, ya, masing-masing arus 2 ampere dan 4 ampere yang arahnya sama, ya. Kedua kawat terpisah pada jarak 16 cm. Tentukan medan magnet pada titik tengah di antara kedua kawat. Lalu yang B, di mana posisi satu titik terhadap kawat berarus 2 ampere yang memiliki medan magnet 0. Nah, kita jawab dulu yang A, ya. Yang pertanyaan B nanti kita jawab di slide berikutnya. Kita coba menjawab yang A. Nah, langkah yang pertama adalah disebutkan bahwa 2 kawat lurus sejajar dengan arus 2 ampere 4 ampere. Arahnya sama. Coba kita lihat. Nah, misalkan ini kawat lurus pertama dengan arus 2 ampere. Ingat, arah arus adalah jempol. Nah, dan ini adalah arah dari medan magnetnya. Ya.
Perhatikan, ingat arah yang berwarna merah ini adalah 4 jempol yang lain. Jangan lupa ya, kaidah tangan kanan, arah arus adalah arah jempol, sedangkan warna merah atau medan magnet adalah 4 jari yang lain. Nah, ini gambarannya. Nah, kemudian kawat yang kedua, ya. Nah, ingat ya, jempol adalah arah I adalah arah jempol, dan ini dalam medan magnetnya yang berwarna biru melingkar, yaitu 4 jari yang lain. Terjadilah medan magnet seperti ini. Ya, ini kita sebut kawat berarus listrik dengan 4 ampere. Oke, nah terjadilah arah medan magnet yang terlihat, yaitu yang berwarna merah dan berwarna biru, jelas ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan medan magnet di tengah, di titik tengah. Tentukan medan magnet di titik tengah. Nah, ini soal yang sangat mudah sebenarnya ya, di titik tengah. Kalau kita bilang di titik tengah, berarti medan magnet ini ada di sini. Anggap ini titik tengahnya ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana proyeksi vektornya di titik tengah ini? Anggap di titik tengah itu adalah anggap P ya. P. Bagaimana proyeksi medan magnet atau arah medan magnet terhadap kawat dengan 2 ampere dulu. Anggap yang merah ini kita anggap sebagai B1 ya. Anggap ini sebagai B1 yang merah. Kalau kita gambar di melingkar di titik P, maka arah medan magnet di titik P terhadap B1 adalah menuju ke dalam kertas. Betul ya? Menjauhi kita atau masuk ke dalam kertas. Nah, masuk ke dalam kertas itu seperti yang saya sebutkan adalah cross. Nah, kita bilang ini sebagai B1. Oke. Lalu bagaimana dengan arah medan magnet yang diakibatkan oleh arus 4 ampere yang berwarna biru ini? Kalau kita gambarkan secara melingkar, ya, maka arah medan magnet B2 ini kita anggap yang biru ini B2 adalah menuju kita, betul ya? Menuju kita. Kalau di titik P menuju kita, seret, gitu ya. Maka kita harus tuliskan bahwa ini adalah dot. Titik P ya. Ini kita sebut apa? B2. Betul ya? Oke. Maka secara penggambarannya ya, kalau ditulis digambarkan dalam suatu dimensi 3 akan seperti ini. Ya. Betul ya? B1 itu cross. Ini. Oke. Sedangkan B2 adalah menuju kita, seperti ini. Itu ya, pada titik P ini. Sinangat, ya. Berarti terjadi resultan vektor, betul ya? Nah, kita tuliskan B resultan adalah B2 dikurang B1. Setuju ya? B2 dikurang B1. Sampai sini ngerti? Nah, inilah resultan vektornya, betul ya? Ini adalah resultan vektornya. Nah, ini adalah pernyataannya bahwa resultan di titik P adalah B2 dikurang B1. Harus sini. Nah, sekarang kita hitung dulu B2-nya. Ya, kita hitung dulu B2. Sesuai rumusnya adalah mu 0 kali I2 dibagi 2 kali I R2. Oke. Nah, kita ketahui bahwa jari-jari R2 itu berapa ya? Tidak tahu sebenarnya, tapi masalahnya adalah dia bilang di tengah.
ya di tengah. Berarti kalau jarak ini adalah 16 cm, ya, 16 cm, berarti kita bisa tahu bahwa kesimpulannya ini adalah 8 cm dan ini juga 8 cm. So, dari titik P ini, ya. Nah, jelas sampai sini ya. Berarti ke kanan itu 8 cm dan ke kiri juga 8 cm. Jadi nangkap ya. Oke, nangkap ya. Nah, sekarang kita proses dulu untuk B2-nya. Yuk kita selesaikan. 4V kali 10 minus 7. I2-nya 4 ampere. Pastikan satuannya dalam SI. 2V kali R2-nya adalah 8 kali 10 minus 2. Satuan SI ya. Ingat satuan SI. Maka kita peroleh di sini, kita peroleh dapat 2. Betul? Nah, sehingga kita peroleh bahwa B2-nya adalah berapa dia? Habis ya. Berarti 2 kali 4 8. 8 bagi 8 1 dikali 10, lalu ini naik ke atas berarti minus 5 Tesla. Oke, ini nangkap. Jadi B2 nya 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, itu B2 nya. Sekarang bagaimana dengan B1? Nah, sekarang kita proses B1. Nah, B1 sama dengan I0 kali I1 dibagi 2V R1, betul ya? Ya, kita proses 4I 10 minus 7 dikali I1 nya, ya, I1 nya ini 2 ampere, satuan SI, ya, satuannya harus SI, dikali 2V kali R1 nya sama ya, ini ya, R1 nya 8 kali 10 minus 2, satuannya SI. Oke, lalu kita sederhanakan, coret-coret di sini. Ini dapatnya 2 ya. 2 kali 2 4 bagi 8 setengah berarti 0,5 ya, 0,5 kali 10 pangkat min 5 Tesla ya. 5 Tesla. Oke ya. Nah, itu B1-nya. Nah, kalau begitu B resultan ya. B resultan sama dengan B2 dikurang B1. Ya, B2 dikurang B1. Nah, karena ini akan vektor, kan? Jadi dikurang B1. Sehingga kita akan dapatkan B2-nya berapa tadi? B2. Oh, ini. Ya, 1 dikali 10 min 5. Sedangkan B1-nya ini 0,5 kali 10 min 5, oke. Betul ya? Jadi kita peroleh B resultannya adalah 0,5 ya kali 10 min 5 Tesla. Atau kita bisa sederhanakan 5 dikali 10 min 6 Tesla. Ya, itulah yang terjadi bahwa medan magnet di titik P, yaitu di tengah-tengah antara kedua kawat berarus listrik dengan jarak 16 cm adalah 5 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Dengan catatan di tengah. Oke, dengan catatan apa? Di tengah. Oke. Sampai sini jelas? Ya. Jelas ya? Jelas ya? Oke, jelas. Oke. Nah, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ya, biar jelas. Saya kasih contoh lagi. Nah, ini ada contoh ya. Dua buah kawat lurus sejajar masing-masing 2 ampere dan 4 ampere. Arahnya sama, kedua kawat terpisah sejauh 16 cm. Tentukan medan magnet pada titik tengah di antara kedua kawat. Tadi sudah kita jawab ya. Nah, yang B sekarang pertanyaannya, di manakah posisi satu titik terhadap kawat berarus 2 ampere yang memiliki medan magnetnya 0? Oke, kita lihat dulu diagramnya. Ini kawat pertama berarus listrik 2 ampere.
Nah, inilah medan magnetnya, betul ya? Ya. Lalu ini adalah kawat berarus listrik 4 ampere. Satu lagi ini 4 ampere ya. Lalu inilah arah medan magnetnya yang warna biru. Ya. Nah, jarak antar mereka adalah 16 cm ya. Jarak antar mereka adalah 16 cm. Betul ya? Nah, pertanyaannya adalah yang B di sini, pertanyaan yang B ya. Ini ada pertanyaan B. Di manakah posisi suatu titik terhadap kawat berarus 2 ampere memiliki medan magnet 0? Pertanyaan adalah medan magnetnya 0. Nah, sekarang kita gambar dulu interaksinya ya. Misalkan titik yang dimaksud itu adalah ini. Titik Q ya. Anggap ini titik. Ini adalah titik Q ya. Nah, kita gambar dulu interaksi 2 ampernya. Ya, kita gambar dulu interaksi 2 ampernya. Maaf, ini 4 ampere ya. Untuk medan magnet oleh karena 2A seperti tadi gambar yang kita lakukan di slide sebelumnya, maka di titik Q ini interaksi medan magnet di titik Q oleh 2 ampere adalah ke dalam, betul ya, ke dalam kertas atau disebut dengan top. Ya. Ya, kita anggap ini keras tadi ya. Kita anggap tadi apa? Kita tuh. Sedangkan medan magnet yang dikibatkan oleh arus 4 ampere yang warna biru, ketika dia menyentuh titik Q ini, maka dia menuju kita, ya, keluar dari kertas. Kita tulis atau kita anggap dia apa? Dot, ya. Kita tulis sebagai apa? B2, betul ya? Nah, sekarang adalah dia tanya posisi suatu titik terhadap kawat berarus 2 ampere yang memiliki medan magnet 0. Nah, seperti yang saya sebutkan adalah jika medan magnetnya kita bilang B Q-nya sama dengan 0 atau B resultan di titik Q itu 0, maka harus kita sepakat ya, sepakat dulu. Kalau dia B resultannya di Q adalah 0, ya. Jika B resultan di Q adalah 0, ya, maka kita harus sepakat bahwa kedua vektornya wajib saling berlawanan arah. Oke ya. Wajib saling berlawanan arah. Tidak ada vektor yang searah menghasilkan medan magnet atau hasil vektornya 0. Betul? Dia wajib berlawanan arah. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini sudah jelas bahwa jika kita gambarkan di suatu dimensi 3, ya, ulangi sekali lagi ya, maka B1 itu adalah ke arah dalam, betul ya. Sedangkan B2 adalah ke arah luar atau ke arah kita, betul ya. Ini 3 dimensi. Maka ini di titik yang ini atau disebut dengan Q ini, oke. Jadi sudah jelas ya, bahwa kedua vektor saling berlawanan. Kedua vektor saling berlawanan. Berlawanan. Berarti sudah jelas bahwa vektornya sudah berlawanan. Nah, pertanyaannya adalah letak suatu titik dengan yang terhadap kuat arus 2 ampere itu dengan medan magnet 0. Jadi acuannya adalah si 2 ampere ini. Nah, kita bisa lakukan penggambaran diagram biar jelas ya. Berarti kalau acuannya terhadap 2A, anggaplah ini adalah X. Betul ya? Berarti otomatis di sini adalah 18 minus X. Betul ya? Ya, jadi dari kawat 2 ampere terhadap titik Q, ya, ini kita anggap sebagai apa? X. Sedangkan dari titik Q ke arah arus 4 ampere yang ini
ya adalah 18 min X. Bisa begini ya, 18 min X. Nah, berarti sudah jelas. Sekarang kita bisa tuliskan ya bahwa B resultan di titik Q adalah 0. Artinya adalah B2 betul dikurang B1 sama dengan 0. Artinya apa? B2 sama dengan B1. Betul ya? Betul ya? Atau kita bisa bilang apa? B1 ya sama dengan B2 ya sama saja, betul nggak? Nah, sekarang kita tuliskan dulu B1-nya yang B1. B1 dirumuskan gimana? Mu 0 I1 dibagi 2πr1. Sedangkan B2 ya, sedangkan B2 dirumuskan mu 0 I2 dibagi 2πr2. Betul ya? Ya, nah sekarang kita bisa lakukan penyederhanaan dulu, ya jelas. Ini coret. Oke, ini juga coret. Betul nggak? Berarti kita akan temukan yang baru, yaitu I1 per R1 ya sama dengan I2 dibagi R2. Betul ya? I2 dibagi R2. Dibagi R2. Nah, sekarang kita masukkan ya. I1-nya adalah 2 ampere. Tarik SI ya. Ini perbandingan ya, tidak perlu SI karena kita membandingkan. R1-nya adalah X ya. Sedangkan I2-nya adalah 4. Ya, sedangkan R2-nya adalah 18 min X ya. Jelas ya? 18 min X. Ya, jadi kita lakukan apa? Kali silang dong, betul ya? Kita lakukan kali silang, ini ke sana, ini, betul ya? Nah, kita lanjutkan berarti apa? 2 dikali 18 minus X sama dengan 4X, ya? Berarti apa nih? Kita bisa cancel juga nih, bisa nih ini 1, ini 2 ya. Berarti 18 minus X sama dengan 2X. Berarti 3X sama dengan 18. Berarti X-nya adalah 6 cm. Jadi jawabannya adalah dia akan mempunyai medan magnet 0 apabila 6 cm dari titik A. Ya. Dari mana? Dari 2 ampere. Dari kawat 2 ampere. Bilang saja dari kawat pertama ya. Dari kawat ya. Dari kawat dengan arus 2 ampere ya. Jadi 6 cm dari kawat berarus 2 ampere atau 12 cm dari kawat berarus 4 ampere. Jelas di sini ya. Ya. Di sini jelas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya biar lebih paham. Nah, contoh soal yang kedua, yuk kita lihat. Nah, ini ada diagram segitiga. Nah, 2 buah kawat lurus sejajar terpisah pada jarak 5 meter, ya. 5 cm ini, maaf, ini 5 cm. Oke, kita perbaikin dulu dengan satuannya ini adalah 5 cm ya, bukan 5 meter ini. Ya, ini masing-masing dialiri ke arus 0,9 ampere dan 1,6 ampere. Titik P berjarak 3 cm dari kawat pertama dan 4 cm dari kawat kedua. Tentukan medan magnet di titik P, yang berarti yang ini ya. Ya. Targetnya ada di sini. Ya, targetnya ada di sini. Jelas ya? Titik P. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat dulu deh gimana sih penggambaran medan magnetnya ya. Kita lihat dulu penggambaran medan magnetnya.
Nah, ini adalah penggambaran medan magnet terhadap arus I1. Ingat I1-nya di sini adalah menuju ke dalam atau meninggalkan pengamat atau cross ya. Jadi, nah, kayak gini ya. Jadi jempol kita menuju masuk ke dalam kertas, lalu 4 jarinya akan melingkar. Maka ketika di titik P terjadi seperti itu ya. Ini ya. Letakkan di sini ya. Di sini ketika di titik P di sini putarannya ya. Oke, letakkan sini ya. Oke. Nah, terus bagaimana interaksi terhadap arus I2 ya, yang ya ternyata I2-nya juga cross ya. Artinya menuju ke dalam kertas atau meninggalkan kita pengamat. Maka dengan menggambarkan arah medan magnetnya, ingat jempol kita masuk ke dalam kertas ya. Nah, terjadilah arah medan magnet seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, dan wajib di titik P. Bagaimana kan interaksinya? Betul nggak? Bagaimana interaksi arah medan magnet terhadap titik P ya, yang diakibatkan oleh I1 ya. Targetnya tadi di sini. Ya. Kita sampai sini ya. Kita sampai sini. Oke. Nangkap ya? Oke, nah sekarang kita gambar dulu proyeksi vektornya. Oke, yuk kita mulai. Nah, kita gambar dulu akibat medan magnet dari I1 di titik P yang berwarna ungu ya, yang berwarna ungu. Kita lihat dulu yang berwarna ungu. Oke, lihat. Nah, ternyata interaksi yang diakibatkan oleh arus I1 terhadap titik P ini, arah medan magnetnya adalah ini. Tuh. Ya, jelas ya. Ulang ya, arah medannya adalah ini. Tuh. Nah, ke sini ya, di titik P karena putaran si medan magnet yang berwarna ungu ini ya. Kita gambarkan, maka yang terjadi di titik P adalah seperti ini. Ya, B1. Ya, B1. Maksudnya oleh karena arus B I1. Sedangkan yang berwarna biru, perhatikan yang berwarna biru melingkar, lalu terhadap titik P ini di sini P, ternyata apa? Ketika di titik P arah B-nya kemana? Iya betul, ke arah atas kan. Oke, berarti penggambarannya adalah ke arah atas, berarti ini dong. Adalah B2, setuju nggak? Ya, saya gambarkan lagi dengan jelas ya. Karena dia harus sejajar ini ke arah ini. Nah, itu dia. B2. Angkat. Ya, ulangi. Yang berwarna ungu putarannya adalah ini. Ya. Ya. Ingat putarannya. Ingat ya, konsepnya penggambaran B itu harus tegak lurus terhadap kawatnya. Ini, siku-siku. Ulangi. Nah, B1, sedangkan akibat I2, nah ini siku-siku ya. Nah, nangkap ya. Oke. Nah, ini kita copy paste di bagian yang kosong, maka gambarnya seperti ini. B2, betul? Sedangkan B1 ini. Setuju ya? Nah, pertanyaannya berapa sudut yang dibentuk? Sudut yang dibentuk. Yang ini nih. Berapa ini? Betul, tetanya 90 derajat nih. Betul kan? 90 derajat, siku-siku. Oke, lagi pula ini triple ya, 345. Ya. Triple 345, berarti Pitagoras. Nah, kita akan gambarkan proyeksinya. Ya, mengikuti apa ya, terapisim aja. Sorry,
Ini gambarannya. Ini pola trapesinya. Seperti ini. Jadi ya, maka resultannya adalah ini. Ini adalah B resultan. Betul? Sehingga B resultannya adalah B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah 2B1 B2 cos theta. Dalam hal ini tetanya 90 derajat, jadi 0 ya. Jadi B resultannya adalah B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Sorry, ini dalam akar ya, jangan lupa. Ini berarti, nah, B resultannya adalah akar dari B1 kuadrat ditambah B kuadrat. Yuk kita cari dulu B1-nya. Ya, kita hitung di sini ya. B1 adalah mu 0 B1 dibagi 2 PR1 ya, 4Pi kali 10 minus 7. Pi satunya berapa? Satunya 0,9 ampere ya, dikali 0,9 dibagi 2Pi R1. Mana ya? Satu. Oh ya nih, ini kan I1, ini R1 nya nih ya, ini R1 ya, ini I1 berarti ini R1 3 TM ya, berarti berapa tuh? 3 TM, 3 kali 10 minus 2, pastikan dia dalam SI ya. Kita sederhanakan, ini habis, berarti dapatnya adalah 0,9 bagi 3 berarti 0,3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, sekarang yang B2 sama dengan rumusnya ini 0 I2 kali 2 Pi R2. Ini 0 itu 4Pi kali 10 minus 7. I2 nya berapa? 1,6 ampere. 1,6 dikali 2 Pi R2 nya mana? Terhadap I2 ya, R2. Ini berapa nih? 4 TM ya, yang ini ya, itu 4 TM. Berarti 4 kali 10 minus 2. Oke, sekarang kita sederhanakan. Habis 1,6 bagi 4 berarti 0,4 ya. Berarti 0,4 kali 10 pangkat min 5 Tesla ya, 0,4 kali 10 min 5 Tesla. 10 min 5 Tesla. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, sekarang karena ditanya B resultan, maka B resultannya adalah akar dari B1 nya 0,3 kali 10 min 5 Tesla kuadrat ya, ditambah 0,4 kali 10 min 5 Tesla ya kuadrat. Maka didapatkan dengan ya, kamu bisa jawab langsung berapa? Betul, 0,5 kali 10 min 5 Tesla. Belakang sini, jelas ya, gampang ya. Oke, nah jadi saya ulangi bahwa medan induksi adalah vektor. Oke, ya kita lihat coba soal berikutnya. Yo, nih bagaimana nih ya? Pertanyaannya adalah jika induksi magnetik di titik P adalah 5 kali 10 min 5, berapakah? Tentukanlah besar kuat arus I1. Oke, ya seperti biasa kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu biar jelas. Nah, sekarang targetnya di titik P ya. Targetnya di titik P. Oke. Yuk, tentukan dulu medan magnet akibat I1. Ingat I1-nya adalah ke dalam kertas nih, ke dalam kertas ya. Cross, soalnya dia cross ya.
berarti dia ke dalam kertas mikron. Yuk kita bikin dulu lingkarannya di sini. Mari kita gambarkan aja pakai lingkaran ya. Udah, saya gambar dan pakai lingkaran. Maka kalau di titik P itu kan kayak gini ya. Nah kalau jempol kita ke dalam ya, lalu terhadap titik P, maka arah B nya adalah begini. Betul ya? Inilah B1 ya. Sedangkan yang kedua, oleh karena arus I2 ke dalam juga nih, ke dalam kertas ini ya, ke dalam kertas. Maka ketika kita gambar terhadap titik P, medan magnetnya adalah, coba kita gambar ya, ternyata begini juga ya. Kalau kita gambar, maka arah B2 nya adalah seperti ini. Setuju ya? Ya. Oke ya. Nah kalau kita gambar, hasilnya adalah seperti ini. Gambarnya. Sorry. Ini adalah B2. Oke, sedangkan ini adalah B1. Oke. Sudut yang dibentuk adalah ini. Berarti cetak B-nya di sini. Ternyata siku-siku ya. Betul nggak? Ya, situ-situ. Nah, kalau kita gambar proyeksi vektornya kayak gimana? Proyeksi vektornya jangan lupa mengikuti aturan paralelogram ya. Maka vektornya adalah seperti biasa dari titik tumpu dan titik acuan. Inilah disebut B resultan. Berarti B resultannya adalah akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Terus ditambah 2 kali B1 kali B2 cos 90. Ternyata ini kan 0. Berarti B resultannya adalah akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Jelas di sini ya? Yuk kita hitung dulu B1-nya. Ya, B1-nya adalah mu 0I 1 tentunya dikali 2V R1. B1-nya mu 0I-nya 4V kali 10 minus 7. I1-nya adalah nggak tahu ya. I1 dibagi 2V R1 nya ya, berarti dari arus ke P, arus 1 ke P berarti 6, berarti 6 dikali 10 pangkat minus 2 ya. Sedangkan B2 nya mu 0 kali I2 dibagi 2V R2. Oke, B2 nya berapa tuh? B2 jadi itu nggak bisa ya. Berapa? Mu 0 nya adalah 4V 10 minus 7 kali I2 nya ternyata ada 16 ampere ya, 16 2V ya. Kali R2 nya berapa? Dari arus 2 ke P, itu namanya R2 ini ya, 8 PM. Berarti 8 kali 10 pangkat minus 2. Jadi kita dapatkan ya, di sini kita sederhanakan dulu ya.
dapat 2 nih ya. Dapatnya berapa nih? 4 ya. 4. Berarti dapatnya 4. Banyak 4. Oke, kali 10 mm. Oke, itu B2. Nah, B resultannya adalah, dia bilang B resultannya 5 kali 10 mm. Oke, berarti kita hitung dulu ini. Ya, yang ini kita bisa hitung dulu ya. B resultan ya, B resultan adalah akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Resultannya masukin, yaitu 5 kali 10 min 5 sama dengan akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadratnya sudah ketemu berapa? 4 kali 10 min 5 ya. Kuadrat. Nah, kita kuadratkan kiri kanan, jadinya 25 kali 10 pangkat min 10 sama dengan B1 kuadrat ditambah 16 kali 10 min 25. Min 10, sorry, min 10 ya. Min 10. Ya. Sehingga kita dapatkan B1 sama dengan 9 ya kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, ternyata B1-nya 9 kali maaf, salah, bukan 9 ya. 3, maaf, 25 kurang 16 itu 9, akarnya 3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Mohon maaf ya. Jadi B1-nya 3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, tetapi yang ditanya itu adalah I1. Nah, ini kita bisa proses. Ini kita taruh kata. Ya. Sehingga kita proses B1-nya 3 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 4 kali 10 minus 7 dikali I1 per 2I kali 6 kali 10 minus 2. Oke, sekarang kita sederhanakan. Ini 2. Oke, ini 2. Oke. Sehingga kita dapatkan berapa nih? Kita kali silang aja ya. Nah, kita kali silang. Ini bisa dicoret nih. 1, ini 3. Nah, kita kali silang berarti dapatnya 9 kali 10 minus 7 ya, minus 7 sama dengan 10 pangkat min 7 kali I1. Oke, berarti I1-nya adalah 9 ampere. Jadi I1-nya adalah 9 ampere. Sudah sampai sini? Jadi saya ulangi bahwa medan magnetik adalah vektor. Saya ulangi ya, medan magnetik adalah vektor. Jadi kamu wajib gambar proyeksi vektor ya. Oke, demikian dulu tentang medan magnetik bagian pertama. Nanti kita akan bahas bagian magnetik bagian kedua dan ketiga ya. Oke, students, see you at the next topic. Bye-bye.